Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Arianto nanti sebagai ini ya moderator di acara kita. Eh, Selamat datang kita ucapkan kepada seluruh calon jemaah umroh insya Allah dari berbagai provinsi di Indonesia insya Allah nanti bersama-sama untuk bergerak ke sana ke rumah Allah sambil belajar tentunya ya insya Allah. Kemudian kita di sini memiliki acara yang tidak terlalu ini ya serius ataupun apa maksudnya tidak selalu formal-formal kali. Jadi hanya ada ini aja 5 rangkaian yang akan kita jalani. Sebelumnya sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafal basmalah dan doa mengucapkan Ummul Quran, membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin untuk biar ini ya bisa fokus untuk mendengarkan penjelasan nantinya, di mana kita lihat ada penjelasan dari Ustadz Indra terkait program, kemudian nanti ada teknis atau keberangkatan dari Ustadz Hendriansah, kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan penutup. Nah, untuk lancar kegiatan kita ini sebaiknya kita ini kalau ada yang sedang berbicara kita mute dulu ya suara mikrofon kita. Kemudian nanti insya Allah akan ada sesi tanya jawab untuk bersama. Oke, Ustadz-Ustadzah yang saya hormati, langsung saja mungkin yang pertama yaitu penjelasan program dari program kita ini kepada Ustadz Indra Legiono, dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihi nusur. Para asatidz, ustazah, buya, dan seluruh calon jamaah dan duat yang mudah-mudahan semuanya kita dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai dengan sore ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan terkhusus pada sore ini Allah berikan peluang, Allah berikan kesempatan untuk sama-sama bertemu dalam majelis ukhuwah walaupun secara virtual. Mbak kata orang jauh di mata dekat di hati gitu ya. Alhamdulillah kita dekat di hati dan dekat di mata sekarang. Bisa menatap, bisa melihat saudara-saudara kita yang sebelumnya tidak saling mengenal. Ya, mudah-mudahan kita harapkan dengan virtual ini tidak ada sekat, maksudnya tidak ada kecanggungan di antara kita karena kita sama nanti tamu Allah mudah-mudahan semuanya. Dan tentunya dengan agenda ini segala hal yang masih mungkin menjadi tanda tanya atau hal yang masih diragukan bisa nanti kita kupas tuntas ya. Itu salah satu tujuan kita. Tentunya yang pertama memperkuat silaturahim di antara kita. Mudah-mudahan niat baik kita, waktu yang sudah kita luangkan tentunya bernilai ibadah dalam rangka mempererat ukhuwah di antara kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya serta seluruh pengikutnya, dan semoga kecintaan kita kepada beliau menambah rasa gembira, menambah rasa semangat untuk terus konsisten, komitmen, istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Para ustadz, ustadzah, buya, dan seluruh calon
jamaah umroh Idat Duat dan umroh daurah yang mudah-mudahan kita semuanya dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, perkenalkan nama saya Indra Legiono. Kalau dilihat dari nama saja sudah kebaca, pasti ada kaitannya dengan Jawa gitu ya. Karena akhirnya sama dengan direktur utama kita nih, ya. Walaupun namanya Hendriansa, tapi beliau masih ada darah Jawa juga. Ya. Nah, jadi saya asli Jawa, namun sudah berdomisili ya, besar di Sumatera Utara. Kalau kami bilang istilahnya Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Jadi ada kawan-kawan juga yang dari Jawa, insya Allah saya aslinya Jawa, masih ada darah Jawa. Tinggal di Sumatera Barat, kebetulan di sini mengabdi lah ya, di pesantren di Putri Padang Panjang, istri dari Pasaman Barat, yaitu orang Sumatera Barat, sejak tahun 2015. Nah, dari tahun 2011 saya domisili di Medan dan sekarang berada di Padang Panjang tepatnya sebagai dosen dan pengajar di Perguruan Tinggi Putri Padang Panjang. Yang kedua, kami mengucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya, para ustadz ustazah, buya, calon umroh daurah yang tadi sudah saya sapa beberapa dan tentunya tidak mungkin saya sapa satu persatu, tapi intinya saya sudah melihat langsung dari via Zoom ini ya. Mudah-mudahan ini menambah keakraban kita, bisa saling menyapa nantinya walaupun bukan dalam program umroh kita, ada hal-hal yang mungkin bisa kita konsultasikan atau bisa kita kerjasamakan karena kita memang ini kalau kita lihat dari datanya memang mewakili Indonesia sesuai dengan yang diminta pihak Saudi ya, tidak hanya satu provinsi tapi memang dari berbagai provinsi. Selanjutnya mungkin salam hormat ya kepada Direktur Utama PT Malindo Mekah Madinah, Ustadz Hendriansa LCMA, pada para ustadz di sini, ada Ustadz Subhi, Ustadz Irman Mahdi, Ustadz Asna, Ustadz Amul Agan, Ustadz Agus Salim, Masya Allah, Ustadz Irsal, Ibu Ya Juaro, Ustazah Siti Asmona, Ustadz Sakib, Bang Indra, Ustadz Syarifah, Ustadz Irfan Hakim, dan Rizaldi, Ustadz Randi, Ustadz Barli, Ustadz Hendra, Masya Allah. Ya, saya lihat wajahnya penuh optimis. Mudah-mudahan ini modal dasar kita untuk layak menjadi duyuf rahman tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pertama sekali tentu ini pengalaman berharga ya. Tapi bagi yang sudah berkali-kali ini juga sebagai satu kesempatan ya untuk bisa bukan saja menjadi tamu Allah tetapi bisa menimba ilmu langsung dari para ulama-ulama yang berkompeten tentunya. Baik para ustadz ustadzah, buya, calon umroh daurah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada ustadz ustadzah, para buya yang sudah meluangkan waktunya sore ini dalam rangka silaturahim dan penjelasan beberapa hal penting yang perlu nanti kita sampaikan kepada teman-teman semuanya dengan harapan semuanya jelas dan tidak ada hal-hal yang perlu diragukan gitu ya. Kalaupun seandainya nanti ada penjelasan dari penjelasan ini bertambah, alhamdulillah, walaupun tidak masalah, yang penting kita sudah menyampaikan apa adanya, tentunya dengan harapan kita transparan semuanya sehingga teman-teman semuanya dapat gambaran secara utuh ya tentang program kita ini karena memang hal yang sering ditanyakan oleh beberapa teman yang akan ikut pasti apa kata mereka kok murah sekali ini. Itu ini enggak penipuan ini enggak abal-abal, itu yang sering kita dapatkan ya. Kami bisa memaklumi karena memang ada beberapa biru tertentu yang memang memiliki catatan yang kurang baik, tapi di sini sengaja kita kumpulkan ya, kita berikan undangan, kita berikan kesempatan untuk nanti bertanya sepuasnya agar jelas semuanya, tidak ada yang mengganjal sehingga ibadah kita pun nanti insya Allah maksimal, belajar kita maksimal dan tentunya kita akan mendapatkan umrah mabrurah. Ini yang tentu tujuan utama kita dari yang lain tentunya bisa
menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Para ustadz, ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa ada umroh ini. Itu dulu ya. Karena ini yang sering ditanya. Ditambah lagi dengan waktu atau durasi yang lama, kenapa kok hanya segini ininya, biayanya gitu ya. Saya tahun 2022 bulan September itu alhamdulillah membawa santri dari perguruan Dina Putri Padang untuk program umroh daurah juga. Tetapi khusus untuk santri. Kita tidak buka untuk yang umum. Dan kita sudah ada kerjasama di sana dengan lembaga namanya Muassasah Basiqat yang memang khusus mengelola untuk daurah Al-Quran ataupun daurah bahasa Arab, tapi khusus untuk perempuan. Nah, ketika saya pulang dari umrah, pas masuk tahun 2023, tepatnya bulan 1, direktur utama menelpon saya karena ada jamaah dari Palembang. Itu kumpulan para ulama-ulama Palembang, para ustadz Palembang yang ingin bekerja sama dengan kita untuk mengadakan daurah untuk para ustadz. Gitu. Nah akhirnya kan ada beberapa teman yang memang di sana juga punya lembaga. Gitu. Salah satunya seperti yang sering saya kirim di grup, ada teman namanya Dr. Hasan, beliau dekan Fakultas Masjidil Haram. Ada Prof. Aminah, guru besar Ummul Qura. Itu juga kita sudah melakukan kerjasama. Dan Direktur Lembaga Bimbingan Islam ada Syekh Dr. Jam'an. Ada juga Syekh Mubarak yang setiap kali kita datang selalu beliau jamu. Akhirnya di bulan 1 saya kembali umrah untuk membawa jamaah dari Malindo juga, PT Malindo ke Madinah. Dan ketika itu tujuan saya ketika berjumpa dengan para masyayikh, tidak ada minta bantuan, tidak ada sama sekali, ya, tidak ada minta subsidi. Saya hanya minta disediakan para ulama-ulama yang berkompeten di bidang Al-Quran. Kita sudah siapkan anggaran program selama 1 bulan khusus untuk ulama-ulama Palembang, untuk ustadz-ustadz Palembang. Saya minta untuk disediakan atau disiapkan ustadz-ustadz yang berkompeten. Saya menghadap ke Direktur Lembaga Dakwah di Mekah, saya Jam'an dan beberapa teman. Dan pada akhirnya saya dikenalkan dengan pimpinan Lembaga Wakaf Wufud Al-Haram. Itulah yang saya kirim di grup namanya Syekh Dr. Hamdan bin Humaid As-Sulami. Nah, inilah beliau yang setelah ketemu saya di kantornya, saya sampaikan tentang program yang akan diadakan waktu itu rencananya bulan Februari 2023. Di luar dugaan dan saya juga tidak pernah menduga ini akan dapat rezeki seperti yang sekarang ini kita sedang gagas. Beliau justru apa katanya? Sudah kamu siapkan saja para dai-dai di Indonesia. Para dai-dai Indonesia nanti kami akan membantu. Itu. Saya terkejut ya. Padahal awalnya saya sudah menyiapkan tuh budgetnya. Untuk satu pertemuan sekian real. Untuk makan sekian real. Dan beberapa hal yang terkait dengan agenda yang sudah kami rencanakan untuk bulan Februari itu. Di luar dugaan, sudah gini saja. Kamu urus di Indonesia, teman-teman yang memang punya ihtimam, punya kontribusi dakwah. Seminimalnya ya pengurus masjid, guru-guru ngaji. Kalau ada pimpinan pesantren bagus. Kalau ada orang-orang yang punya pengaruh dalam dakwah bagus. Nah dari situlah makanya kesempatan ini nggak banyak gitu. Hanya beberapa orang saja tertentu. Waktu itu kan sebenarnya dibatasi 25. Nah akhirnya saya pulang. Saya sudah sampaikan kepada teman-teman yang ini untuk program daurah ini, salah satunya kepada direktur utama yang memang diminta langsung untuk membuat program ini.
Qadarullah ternyata yang di Palembang itu tidak jadi gitu kan. Tidak jadi, mereka fokus untuk haji karena yang berdekatan ini haji. Mungkin nanti bulan Desember atau bulan Januari mereka tetap ada program daurah itu. Bahkan dulu itu anggarannya sampai 42 juta. Gitu Bang Huzaifa ya. Kita anggarkan itu 42 juta untuk daurah ini. Baik fee syekhnya segala macam lah. Itu anggarannya 42 juta satu orang. Dan mereka sudah siap karena memang mereka siap dengan biaya itu. Mereka tidak mengharapkan bantuan dan sebagainya kan. Nah, qadarullah mereka pending ya karena ada beberapa alasan sehingga mereka lebih memilih untuk menunaikan haji dulu katanya. Karena memang sekarang ini mau masuk bulan haji. Nah, pada akhirnya mereka pending. Nah, ini sayang nih kalau seandainya tidak diambil kan gitu. Akhirnya sampai saya di Padang Panjang, saya ajak beberapa kawan, para ustadz-ustadz yang memang sudah tidak diragukan lagi kontribusinya dalam dakwah. Nah, yang antusias ketika itu kawan-kawan yang di IKADI. Oke, siap. Ustaz Safran, ada hadir Ustaz Safran? Belum hadir ya. Kawan-kawan di IKADI. Siap enggak? Ini ada rezeki nih gitu kan. Kalau nggak diambil sayang gitu. Apa itu Ustaz? Program. Yang penting kita siapkan sajalah seperti visa, tiket dan sebagainya yang berkaitan dengan perjalanan umrah. Nanti beberapa hal lain itu ditanggung di sana. Maka di sini yang perlu kita pahami bahwa ini bukan umroh reguler ya Ustaz-ustazah semuanya. Khusus untuk ikhwan ini bukan umroh reguler, bukan umroh biasa. Jadi tentu karena ini umroh subsidi dalam artian ada yang dibantu gitu kan. Kalau saya membahasakan mungkin umroh undangan lah untuk para dai-dai gitu kan. Makanya nanti mindset kita tentu nggak bisa kita samakan dengan umroh biasa gitu. Umroh biasa mungkin hotelnya dekat gitu kan, makanannya enak, bisa kapan saja kita ke Masjidil Haram. Tapi karena ini umroh yang ada programnya, tentu kita menyesuaikan dengan skema ataupun aturan yang mereka buat. Tapi kita sudah mengajukan gambaran. Karena waktu itu Dr. Hamdan Solam ini mengatakan 1 bulan atau 2 bulan sebelum kamu datang, nama-nama itu sudah masuk. Makanya kita buat rundown itu kan, nama-nama yang akan berangkat. Gitu. Itu pun terbatas waktu itu karena memang awalnya kita hanya 25. Tapi karena permintaan sampai sekarang ini sebenarnya yang daftar itu sudah sampai 45. Sudah sampai 45, ada beberapa yang mengundurkan diri, ada beberapa yang masih dari grup ada 30. Dan kita lobby alhamdulillah mereka nggak keberatan. Jadi sayang sebenarnya bagi teman-teman yang sudah daftar nggak berangkat sayang sekali. Ya, saya tidak ya nggak ada jaminan lah tahun depan itu ada lagi gitu ya. Nah, ini kesempatan langka bisa jadi seumur hidup sekali ini ya. Nah, oleh karenanya karena kita ini umroh bersubsidi ada bantuan, maka tentu mindset kita harus kita samakan. Kita tidak bisa samakan dengan umroh biasa. Program termasuk nanti ketika kita makan. Bisa jadi nanti masakan ala Arab kan gitu ya. Jadi siap-siap kita kalau seandainya nggak siap dengan makanan Arab ya bawalah mungkin rendang kah gitu kan atau mungkin bawa sambal kacang tanah kalau seandainya kawan-kawan yang nggak terbiasa makan masakan-masakan khas Arab. Tapi kalau yang terbiasa tentu ini asik gitu kan. Itu ya. Selanjutnya yang perlu kita pahamkan juga karena waktu itu diminta antum seperti apa keinginan daurahnya ini. Ya tentu kita ingin yang pertama Al-Quran ya. Banyak di antara kita ini yang memang pegiat-pegiat Al-Quran, pimpinan-pimpinan pondok gitu. Sehingga kita rancang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Mereka bisa menyiapkan itu. Oleh karenanya kita susun ya gambaran kegiatan yang nanti akan kita ikuti di sana. Bisa saja itu nanti mereka sesuai dengan yang kita apa namanya yang kita agendakan, bisa jadi nanti ada sedikit modif dari mereka sesuai dengan kesibukan mereka. Kalau saya sendiri intinya di samping nanti kita akan dapat belajar, ini kesempatan langka untuk bisa kita ke tanah suci. Kalau itu saya pribadi itu dulu ya. Kalaupun nanti ada belajar seperti yang kita buat di apa namanya program itu, alhamdulillah ya. Intinya kita sudah dapat kesempatan umrah dengan biaya terjangkau dan durasi ibadah yang lama. Karena di sana nanti tentu akan disesuaikan dengan
kesibukan Syekh juga. Bisa jadi mungkin dari pagi sampai zuhur kita belajar, setelah itu istirahat, kita banyak ibadah di Masjidil Haram, atau mungkin bisa jadi nanti ada beberapa pertemuan kita ikut pengajian tahsin Quran di Masjidil Haram. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Tapi minimal gambaran yang kita inginkan itu sudah lengkap semuanya. Dari mulai qiyamul lail, selanjutnya kita tilawah Quran, baru zikir pagi, sampai nanti kita tidur lagi, kita sudah rancang itu. Ah, itu. Seperti yang sudah kita sebarkan. Kalaupun ada nanti modif sedikit dari mereka atau mungkin kegiatan-kegiatan yang menurut mereka lebih penting, nah itu nanti kita akan menyesuaikan juga dengan kesibukan para syekh di sana. Intinya yang pertama kita alhamdulillah ini sudah dapat kesempatan ini dulu, ya. Selanjutnya yang perlu kita sampaikan juga bahwa nanti ketika kita di sana memang para pemateri atau syekhnya itu mayoritas tentu berbahasa Arab, ya. Mudah-mudahan nanti disiapkan juga penterjemah. Kalau yang biasa ada penterjemahnya. Tapi kalaupun nanti tidak ada penterjemah, kita kan di sini ada yang backgroundnya dari luar negeri, ya. Ada Bang Hendra di sini. Ada kemarin saya lihat LC juga Ustadz Mahmudi kalau tidak salah. Ya, itu nanti kita buat halakoh ya. Kita bagi kalau pun 30 kita buat 3 halakoh, nanti kita saling berbagi, ya. Apa kira-kira inti dari pelajaran-pelajaran. Tapi kalau dari pengalaman yang sebelumnya saya lihat dari beberapa jamaah yang nggak sama sekali tahu bahasa Arab, ketika tahsin mereka itu merasa mendapatkan sesuatu yang berharga sekali. Bahkan banyak yang meneteskan air mata, menangis gitu, ya. Baru pertama sekali diperbaiki bacaan oleh Syekh, ya, para pakar dari Ummul Qura menangis mereka. Bacaan Al-Fatihah ternyata nggak ada yang benar, gitu. Bacaan Al-Fatihah yang sering dibawa sholat ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki, sehingga mereka pingin sekali untuk diajak atau dibuat program seperti itu. Nah, itu gambaran singkat terkait tentang program kita. Intinya siapapun kita yang sudah dapat informasi ini, saya pribadi mengucapkan selamat, ya. Mudah-mudahan ini cara Allah untuk memilih kita bisa menjadi duyufur rahman, jadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum pernah sama sekali ke tanah suci, ini kesempatan berharga, karena kita tidak saja ke tanah suci, tapi nanti kita akan dibimbing langsung oleh pakar-pakar di sana yang ingin tahsin atau setoran 30 juz, nanti bisa kita minta ke mereka. Berarti artinya waktu kita lebih diperbanyak. Pernah setoran hafalan 30 juz bersama dosen-dosen Ummul Qura, para penghafal Quran bersanad. Ini nggak bisa kita dapatkan kecuali di sini, di program itu nanti, ya. Nah, itu mungkin penjelasan singkat seputar program kita. Nanti jika ada hal yang ingin ditanyakan di sesi tanya jawab. Setelah ini nanti kita akan dengarkan teknis keberangkatan pemberkasan dari Direktur Utama PT Malindo Mekah Madinah. Demikian dari saya, banyak maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kita ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Indra Legiono yang menjelaskan tadi, ya, pemaparan tentang bagaimana teknis umroh nantinya di sana dan bagaimana bisa mendapatkan program umroh ini yang luar biasa, ya, yang awalnya tadi dari memberangkatkan santri-santri sehingga diundang untuk memberangkatkan jamaah umum, tetapi tidak umum juga, bukan reguler, melainkan para pegiat dakwah, pada ustadz-ustadz yang luar biasa tentunya. Nah, selanjutnya kita ini yang ketiga, untuk teknis keberangkatan mungkin Ustadz Hendriansah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Yang sama kita hormati Ustadz Indra sebagai pengagas untuk program Umdah atau Umroh Da'i yang sebelumnya sudah juga kita pernah laksanakan, akan tetapi khusus untuk santri. Itu kita laksanakan dari tahun 2018 atau 2019.
Kemudian barulah tahun ini insya Allah kita akan mengadakan program untuk para da'i. Kita buka untuk para penggiat dakwah dan alhamdulillah karena ada sambutan dari lembaga dakwah di sana, makanya seperti yang disampaikan oleh Ustaz Indra tadi, bahwasanya program ini adalah program umroh yang bersubsidi. Jadi tidak seperti umroh reguler. Kemudian para asatiz, ustazat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semua termasuk dari tamu-tamu Allah yang insya Allah akan diundang ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan juga bisa mengunjungi ke makam Nabi yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Para ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, di sini kami perkenalkan nama Hendrian Syah sebagai Direktur Utama PT Malindo Mekah Madinah. Jadi PT Malindo ini kita sudah bergerak di bidang haji dan umroh dari tahun 2014. Alhamdulillah sampai sekarang sudah memberangkatkan untuk tahun ini sekitar 2.600 untuk musim ini. Ya sebelum-sebelumnya mungkin sudah ribuan, nggak terhitung berapa jumlahnya. Jadi insya Allah kita komitmen selalu untuk memberangkatkan jamaah umroh dan alhamdulillah tidak ada satu pun jamaah yang tidak berangkat. Jadi pada saat yang rahmati Allah, untuk pemberangkatan ataupun untuk pelaksanaan umrah ini yaitu umrah para dai, yang pertama yang ingin kami tekankan adalah pemberkasan. Ya. Sebelumnya telah disampaikan oleh Isa Indra bahwasanya ini ada dua. Yang pertama ikhwan, yang kedua akhwat. Yang pertama untuk ikhwannya itu perkiraan jumlah kita berapa ya? 30 atau 33, 32. Nah, pasti. Nah, kemudian untuk yang akhwatnya sekitar 8 atau 10 orang. Ya. Jadi keberangkatannya sekali keberangkatan, akan tetapi di tempat yang berbeda. Maka di sini kami ingin menyampaikan bahwasanya para ustazah harus mempersiapkan terlebih dahulu, yaitu yang paling utama adalah paspor. Paling utama adalah paspor. Jadi kalau tidak ada paspor kita tidak bisa berangkat. Kalau ada masalah ataupun tidak bisa mengurus paspor, maka harap segera disampaikan agar sebagaimana disampaikan untuk persiapan umroh daurah ini, bahwasanya paling lambat sebetulnya di akhir bulan ini atau paling lambat di tanggal 15 Juni semua paspor itu sudah ready. Terakhir pertengahan Juni semua paspor sudah ready. Kemudian begitu juga harus menyertakan kalau fotokopi KTP dan KK insya Allah masing-masing pasti ada. Begitu juga dengan vaksin COVID. Vaksin COVID itu 3 kali. Nah, kenapa mesti ada vaksin COVID ini? Ya. Jadi vaksin COVID ini masih menjadi persyaratan untuk penerbangan. Masih untuk persyaratan sebagai penerbangan walaupun vaksin meningitis itu sudah ditiadakan. Vaksin meningitis itu sudah ditiadakan, akan tetapi untuk vaksin COVID sampai booster itu masih diterapkan untuk syarat penerbangan. Apalagi kita rencana penerbangan itu dari Kuala Lumpur. Ya, penerbangan dari Kuala Lumpur, jadi di KL itu wajib menyertakan sertifikat vaksin. Kalau tidak menyertakan nanti ada karantina. Ya, jadi itu dan tidak kita inginkan mau berangkat tiba-tiba di karantina sampai 1 minggu, berapa lagi biayanya dan sebagainya. Nah, itu kita tidak inginkan. Makanya dipersyaratkan wajib menyertakan vaksin COVID yaitu sampai booster 1. Bagaimana yang belum? Satu saja belum, apalagi 3. Nah, bisa dibicarakan, disampaikan kepada Ustaz Indra. Insya Allah ada solusinya. Ya, insya Allah ada solusinya untuk bisa mendapatkan vaksin COVID itu. Ya, jadi syarat-syarat tersebut harus sudah terpenuhi untuk syarat penerbangan
pelaksanaan ibadah umroh kita, yaitu umroh da'i. Itu yang pertama untuk pemberkasan. Jadi paling lambat tanggal 15 Juni itu semua sudah terpenuhi, ya. Baik paspor, kemudian fotokopi KTP KK, dan juga sertifikat vaksin COVID. Walaupun sekarang ini ada tambahan dari pemerintah Indonesia, bahwasanya jamaah umroh itu wajib menyertakan kartu BPJS. Nah, ini masuk di aplikasi Sisko Patuh. Ya, masuk ke dalam aplikasi Sisko Patuh, wajib menyertakan nomor kepesertaan BPJS. Tetapi yang sebelumnya di bulan Syawal kemarin itu belum terintegrasi, sehingga bisa kita masukkan saja nomor asal. Jadi bisa jamaah itu berangkat. Nah, selepas musim ini kita nggak tahu, wallahu alam, apakah Sisko Patuh itu sudah terintegrasi dengan BPJS ataukah tidak. Kalau sudah terintegrasi, maka wajib juga menyertakan nomor kartu kepesertaan BPJS tadi. Itu untuk persyaratan. Kemudian untuk pelaksanaan keberangkatan, insya Allah kita akan rencananya keberangkatan itu di akhir bulan Agustus. Di akhir bulan Agustus, di atas tanggal 20. Nah, ini tanggalnya belum bisa dipastikan karena saya masih menunggu kepastian jumlah, kemudian kesiapan paspor. Setelah itu didapat, baru kita akan memberikan tanggal kepastiannya beserta dengan tiket, ya, dengan tiket keberangkatan. Ya. Nah, program ini itu kan harganya sebagaimana disampaikan oleh Indra itu 25 juta. Apa saja yang termasuk? Yang termasuk itu termasuk tiket, kemudian visa, kita memakai visa umroh, dan visa umroh ini sekarang berlaku selama 3 bulan. Ya, jadi berlaku selama 3 bulan sejak di Saudi. Visa umroh berlaku 3 bulan sejak sampai di Saudi. Kemudian begitu juga untuk perlengkapan. Sebetulnya awalnya kita tidak kasih perlengkapan, sampai ke Sindra, tadi kasih aja perlengkapan, tapi perlengkapannya hanya koper. Nah, dalam koper itu ada koper tas besar, yaitu 24 inci, kemudian tas kabin, dan tas tas sandang, ya, tas sandang. 3 itu sama bahan yang akan kita berikan. bahan. Ya, Bahan. ya. Oh ya, bahan batik. Dengan bahan batik itu dijahit masing-masing, ya, supaya untuk keseragaman, ya. Untuk seragaman, jadi 3 tas paspor, tas kabin, tas besar itu 24 inci, kemudian tas sandang ataupun tas paspor, dan juga seragam, baju seragam. Nah, untuk kain ihram, kemudian apa yang sebagainya itu di masing-masing. Ya, mau pakai segala macam membawa, pastinya kalau yang laki-laki membawa kain ihram. Itu masing-masing, silakan beli masing-masing. Begitu juga laki-laki, yang perempuan mau pakai pakaian putih, nah itu silakan, ya, karena kan dalam persyaratan umrah tidak mesti pakai pakaian putih, pakai hitam, pakai warna apa saja kan boleh dalam pelaksanaan umrah bagi perempuan. Kalau yang itu perempuan dapat lengkap kan? Ya. Yang akhwat perlengkapannya lengkap kan? Iya. Nah. Lengkap. Kemudian itu tadi perlengkapan yang kita berikan 4 itu. Nanti untuk ID card itu kita kasih juga, dan buku manasiknya untuk bacaan-bacaan yang akan dibaca. Setelah itu kemudian untuk pemberangkatan, di awal rencana kita itu adalah keberangkatan dari Bau. Ternyata kepesertaan para ustazah ini banyak juga dari luar. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, mana lagi? Ada yang jauh lagi, ya? Bali. Nah, dari Bali ada juga, Masya Allah. Jambi, Riau. Jambi, Riau. Nah, ya. jadi ketika
Aceh ada. Nah, kalau Aceh bisa dari Medan. Kalau Jambi, Riau mungkin bisa keberangkatan karena kita dari starting itu dari Kuala Lumpur. Nah, karena keberangkatan dari awal kita, ya perhitungan kita itu dari Kuala Lumpur, jadi kita hitung adalah tiket Medan full ataupun tiket Padang Kuala Lumpur. Ya. Nah, kalau keberangkatan para ustazah itu dari Medan ataupun dari BIM, itu sudah di-cover keberangkatan dari Medan ataupun dari Padang. Akan tetapi karena ini banyak yang dari luar daerah Sumatera, ya, baik dari Kalimantan dan lain sebagainya, maka untuk tiket dari masing-masing daerah, ya, tiket dari masing-masing daerah sesuai dengan perhitungan kita, maka kita akan mengurangi, ya. Jadi tiketnya itu dari Kuala Lumpur kita buat. Bagi yang dari luar daerah. Jadi tiketnya dari Kuala Lumpur dan masing-masing membeli tiket baik dari Jakarta ataupun dari lain sebagainya. Misalnya kalau dari Kalimantan atau dari Bali atau dari mana-mana bisa berkumpul di Jakarta, kemudian berangkat ke Kuala Lumpur untuk kita bersama-sama berkumpul di Kuala Lumpur. Ya, berkumpulnya di Kuala Lumpur untuk yang dari Medan, untuk yang dari Aceh, kemudian untuk yang dari Padang dan lain sebagainya. Jadi titik kumpulnya di Kuala Lumpur. Bagi yang tinggal di daerah Jawa itu titik kumpulnya mungkin bisa di Jakarta. Akan tetapi untuk tiketnya yang dari Jakarta itu belum kita cover. Dan kita akan mengembalikan yang dari dana 25 juta itu sebesar 1,5 juta. Ya, 1,5 juta sebagaimana tiket untuk dari Medan atau dari Padang ke KL. Nah, itulah yang kita kembalikan biayanya untuk membelikan tiket. Adapun misalnya kekurangan itu kepada masing-masing peserta. Ya. Kenapa? Karena hitungannya kita adalah keberangkatan dari Medan ataupun dari Padang. Ya. Kemudian itu untuk keberangkatan. Untuk keberangkatannya dari masing-masing daerah, kemudian titik kumpul kita di Kuala Lumpur. Nah, kemudian dari Kuala Lumpur kita via ke Jeddah, ya. Rencana itu kita memakai pesawat ada 2, sama ada Air Asia ataupun Air Arabia. Kalau kita menggunakan pesawat Air Arabia itu landing ataupun transit di Sharjah, Uni Emirat Arab, ya, di Sharjah sekitar 1 jam. Kalau pakai pesawat Air Asia maka kita pesawatnya langsung dari Kuala Lumpur langsung ke Jeddah. Ya. Kemudian sampai di Jeddah kita akan rencana awal kita akan menuju ke Madinah terlebih dahulu. Ya, dari Jeddah menuju ke Madinah. Dan di Madinah ini belum sebetulnya kalau dari program yang dari lembaga dakwah ini tidak termasuk Madinah, makanya kita buatkan juga. Kenapa? Karena kan ini kita sudah jauh-jauh ke Mekah. Yang di cover itu adalah yang di Mekah, sementara di Madinah tidak di cover. Makanya kita cover lah untuk biaya selama 3 hari, kurang lebih 3 hari di Madinah. Insya Allah selama 3 hari di Madinah untuk perjalanannya. Kemudian setelah 3 hari kita akan berangkat menuju ke Mekah. Setelah 3 hari di Mekah, di Madinah kita akan berangkat menuju ke Mekah untuk melaksanakan pertama terlebih dahulu yaitu pelaksanaan ibadah umroh. Ya. Kalau sekali berangkat baik yang ikhwan atau yang akhwat, maka kita berangkat umroh terlebih dahulu karena tempatnya itu berbeda antara ikhwan dan akhwatnya. Ya. Jadi kita langsung melaksanakan ibadah umroh terlebih dahulu. Selepas itu selesai ibadah umroh, ya, biasanya itu berangkat dari Madinah siang, kemudian sampai di Mekah itu malam. Kalau kita melaksanakan ibadah umrah itu malam hari, mungkin siap sekitar jam 1, jam 2 malam dini hari, baru selepas itu kita ke tempat masing-masing, baik di Basikot ataupun di markas dakwah. Ya. Selepas itu, barulah menjalankan program seperti biasa itu untuk pembelajarannya di tempat masing-masing. Nah,
Adapun tempat tersebut itu sebagaimana disampaikan oleh Indra, bahwasanya tempat itu tidak dekat dan bukan hotel. Ya, bukan hotel. Dia kalau di yang di Basikor itu memang lembaga sekolah, yang di ini dia markas dakwah, yang untuk ikhwannya, yang di markas dakwah mungkin sekitar 6 kilo. Jadi tidak bisa kita setiap hari ke Masjidil Haram. Jadi insya Allah kita akan siapkan itu seminggu sekali, itu kita melaksanakan ibadah umroh. Ya, melaksanakan ibadah umroh untuk mengambil mikot. Ya, mengambil mikot itu kita sediakan. Ya, kenapa? Karena program kita adalah program belajar. Ya. Jadi tidak setiap hari seperti jemaah reguler dia setiap hari ke Masjidil Haram, akan tetapi kita adalah program daurah ataupun program belajar. Untuk tempat-tempat ziarah dan sebagainya, insya Allah itu sudah termasuk di dalamnya. Ya. Nah, untuk makanan, ya sebagaimana disampaikan oleh Indra tadi, makanannya untuk yang dari ikhwannya, ya makanan Saudi, ya makanan Saudi yang mereka siapkan, ya, yang mereka persiapkan. Apakah ada nasi? Ada juga nasi. Cuman berapa kali kita, Allah alam nggak tahu berapa kali nasinya, entah 2 kali, entah paginya biasa kalau orang Saudi itu makan fatir, ya. Nah, fatir itu apa? Roti apa namanya? Pakai roti itu makannya. Biasanya itu menu pokok mereka. Ada juga menu nasinya. Jadi kalau para ustazah yang tidak biasa boleh bawa apa lauk, entah bawa rendang atau bawa teri, entah bawa apa segala macam, nah, itu boleh dipersilakan ya untuk dibawa. Karena mungkin berbeda selera, berbeda menu untuk di Saudi. Tapi kebiasaan biasanya kalau untuk menu Saudi itu cocok semuanya itu. Nah, kalau satu ayam pun untuk berapa orang ya makannya. Biasanya kalau kita satu ayam itu sampai 10 orang, di sana paling cuma satu orang makan 2 orang. Nah, ya. Jadi insya Allah kalau biasanya cocok, tapi kalau tidak silakan dipersilakan untuk membawanya. Kemudian itu selama program di sana itu sudah disiapkan, jadi seminggu sekali kita akan persiapkan untuk program ziarah dan juga untuk program umrohnya. Sampailah selesai program dan kita kembali lagi dari Kuala Lumpur, dan dari Kuala Lumpur maka ke daerah masing-masing, ya, baru ke daerah masing-masing. Nah, untuk yang akhwatnya itu programnya 20 hari ya, Indra. Ya. Akhwatnya program 20 hari, untuk ikhwannya itu program 30 hari. Program 30 hari. Jadi yang akhwatnya pulang terlebih dahulu, menurut ikhwannya itu sampai 30 hari. Ya. Sampai selesai program, barulah kembali ke Kuala Lumpur lagi. Jadi kembalinya juga dari Jeddah ke Kuala Lumpur. Ya. Dari Kuala Lumpur baru kembali ke daerah masing-masing. Nah, dari Kuala Lumpur baru kembali ke daerah masing-masing. Jadi begitulah untuk program kita, rencana program kita, insya Allah. Dan jika ada segala sesuatu yang belum dipahami atau perlu dipertanyakan, dipersilakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Hendriansyah yang telah menyampaikan tadi tentang bagaimana proses keberangkatan ya dari Indonesia ke Saudi nantinya, dan apa-apa yang terkait tadi tentang kelengkapan administrasi paspornya, kalau bisa tadi sampai 15 atau 16 Juni, kemudian fotokopi KTP, KK, vaksin dan sebagainya itu disiapkan. Berarti kalau vaksinnya belum ada tadi insya Allah bisa dikoordinasikan dengan Ustadz Indra ya, atau dengan yang lainnya. Kemudian berangkatnya insya Allah di angka 20 ke atas Agustus. Kemudian ada tas paspor, kemudian kabin, seragam yang akan diberikan nanti bersama-sama. Kain ihram itu tadi dibeli masing-masing ya. Kemudian ID card, buku manasik insya Allah akan didapat. Tiket dari Kuala Lumpur itu yang diapakan dari Kuala Lumpur ke sana, kemudian
ke Kuala Lumpurnya tadi masing-masing ya, atau kalau mau janjian berarti tidak masalah. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Hendriansyah tadi. Selanjutnya sesi tanya jawab dipersilakan. Namun sesi tanya jawab tadi ada Ustadz Subhi tadi WA pribadi memberikan usulan kepada Ustadz Indra mungkin sama Ustadz Hendriansyah. Itu dari, biar Anda bacakan ya. Ustadz Subhi. Tadi ya. Nah ini usul Ustadz untuk peserta yang luar Sumatera, mungkin maksudnya luar Jawa ya. Keberangkatan dari Jakarta ke Kuala Lumpur dibarengkan. Jadi dipatok Jakarta hari apa, jam berapa, apa yang koordinir di Jakarta untuk bersama-sama ke Kuala Lumpur. Nah itu titipan dari Ustadz Subhi tadi karena di sana sudah maghrib ya. Mungkin Ustadz Subhinya udah keluar dari sini ya. Itu dia Ustadz yang pertama. Kemudian berikutnya dipersilakan kepada Ustazah yang lain yang ingin boleh raise hand, boleh open mic. Silakan Ustadz saja. Izin bertanya Ustadz. Siap Ustadz, lanjut Ustadz. Untuk kepulangannya ini kan dari sana ke Kuala Lumpur ya. Nah, untuk dari Kuala Lumpur ke daerah masing-masing ini kan kebetulan saya dari Jawa. Nah, paling nggak kan dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta. Nah, itu apakah yang biaya awal itu sudah include kita kepulangan itu juga, atau kepulangan kita itu sendiri dari KL ke Soekarno? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadz Sakib ya. Ini Ustadz, apakah dijawab langsung atau tunggu pertanyaan lainnya? Boleh dijawab langsung aja. Silakan Ustadz Indra atau Ustadz. Ya, baik, insyaallah. Baik, untuk pertanyaan tadi dari siapa ya tadi? Ustadz Sakib Ma'ruf. Ustadz Sakib ya. Ustadz Suwi saran tadi ya. Iya. Untuk tiket dari berangkat dan pulang, sebagai yang tadi saya sampaikan, kalau keberangkatan dari Medan dan juga dari BIM ataupun Bandara Internasional Minangkabau, itu sudah termasuk yang dari 25 juta tadi. Ya. Pesawat PP dari Medan ataupun dari Padang. Nah, untuk yang dari Jakarta, makanya tadi saya sampaikan bahwasanya pengurangan dari 25 juta itu 1,5 juta. Ya, jadi yang dibayarkan itu adalah dari Kuala Lumpur. Berarti kalau yang selain dari Medan dan dari Padang, membayarnya itu tidak 25 juta, akan tapi 25 juta kurang 1,5 juta, 23,5 ya. 23, ya 23,5. Nah, untuk tiket dari Jakarta ke Kuala Lumpur itu bisa kita koordinasi ataupun kita bantu. Ya, kita bantu. Jika tiketnya itu mencukupi 1,5 juta, maka sudah tidak ada tambahan. Tapi kalau lebih dari itu, maka ada tambahan. Begitu. Untuk tiket, itu masing-masing. Yang mau beli tiket sendiri boleh, ataupun mau dibantu untuk dibelikan juga boleh. Nah, terkait tadi mengenai dari Ustadz siapa tadi yang WA? Ustadz Subhi. Ustadz Subhi, kalau bisa disamakan, insya Allah bisa kita samakan. Kalau yang dari Jawa ataupun dari Kalimantan dan sebagainya, keberangkatan bareng dari Jakarta. Ya, keberangkatan bareng Jakarta, kita samakan saja. Tiket penerbangannya pesawat apa dan jam berapanya. Ya, jadi bisa disamakan keberangkatan dari Jakarta, begitu juga kepulangan dari Kuala Lumpur. Ya, jadi kembali kami tegaskan bahwasanya untuk yang dari luar Padang dan luar Medan itu ada pengembalian sebesar 1,5 juta untuk tiket domestiknya, ya, untuk tiket ke Kuala Lumpurnya. Nah, tergantung berapa biayanya dari situ. Ya.
Nah, itu untuk jawabannya. Nah, sekalian tadi yang ada di WA sudah disampaikan. Boleh lanjut bertanya nggih Ustadz? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Asmona Ustadz dari Bali. Oh, dari Bali. Masya Allah. Kebetulan saya insya Allah berangkat dengan suami saya. Cuman terkait dengan biaya ini kan berbeda ya antara ikhwan dan akhwat. Terus tapi kan untuk ikhwannya itu untuk biaya transportasi kan dikurangi dari, ada pengurangan biaya transportasi dari lokasi masing-masing ke Kuala Lumpur itu 1,5 juta. Nah, untuk akhwatnya apakah sama? Ada pengurangan juga? Atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah, berarti nanti perlengkapan itu kan akan dikirim ke tempat kita masing-masing, ya Ustadz? Atau seperti apa? Dan yang ketiga, apakah nanti bisa difasilitasi seandainya saya pengennya nanti pulangnya bareng dengan suami, berarti nambah hari. Bisakah kita difasilitasi misalnya yang 10 hari sisanya itu misalnya dicarikan tempat yang dekat dengan Masjidil Haram sehingga nanti 10 hari terakhir itu kita bisa full menggunakan untuk ibadah umroh atau mungkin mabit di Masjidil Haram. Mungkin sementara 3 itu Ustaz pertanyaannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah Siti Asmona ya. Bagaimana Ustaz? Apakah Ustaz Indra menjawab atau Ustaz? Ya, Ustaz Indra. Ya. Silakan Ustaz. Pertanyaan dari Ustazah Siti Asmona mengenai biaya ikhwan dan akhwat. Kalau ikhwannya ada pengurangan 1,5 juta, apakah akhwatnya ada juga pengurangan? Ya. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwasanya semua program ini kita rencana adalah dari Medan dan dari Padang. Maka untuk akhwat juga itu ada pengurangan juga 1,5 juta. Ya, baik ikhwan ataupun akhwat itu ada pengurangan untuk biaya ke Kuala Lumpurnya. Ya. Jadi ada pengurangan tetap sama, yaitu sebesar 1,5 juta baik untuk ikhwan ataupun akhwat. Kemudian yang kedua untuk penambahan hari ya. Nah, untuk penambahan hari. Untuk penambahan hari kita yang tadi sampaikan apakah bisa ditambah harinya jadi 10 hari? Insya Allah bisa. Ya. Insya Allah bisa. Jadi selepas selesai programnya selama 20 hari untuk akhwatnya, kemudian pindah ke hotel yang dekat dengan Masjidil Haram. Nah, berapa biayanya nanti maunya di hotel di mana kita sesuaikan. Nanti bisa via WA baik ke Ustaz Indra ya, via WA saja untuk disampaikan. Nah, jadi bisa insya Allah. Kemudian itu jadi untuk penambahan hari insya Allah bisa, biayanya berapa nanti bisa di WA-kan saja. Kemudian yang ketiga untuk pengiriman koper itu insya Allah akan dikirimkan ke daerah masing-masing. Untuk koper akan dikirimkan ke daerah masing-masing. Ya. Nah, jadi untuk misalnya di daerah Bali dan sebagainya kita kirim via kargo, insya Allah. Kita kirimkan via kargo. Begitu untuk pertanyaannya. Ustaz, bagaimana Ustazah Siti Asmona? Apakah sudah jelas atau bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Menyambung nih suami saya Ustadz Afan. Boleh Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait itu dengan yang tadi sudah ada bukan untuk ngumpul dulu di Jakarta. Itu kalau bandara di Bali itu kan lumayan ramai, jadi
kayaknya yang dari Bali ke Jakarta sama ke Kuala Lumpur bisa jadi sama atau malah lebih rendah malah. Ya. Gitu juga mungkin nanti pulangnya Ustaz. Kalau ini kita mohon diusahakan atau seperti apa nanti dari Kuala Lumpur langsung ke Bali begitu. Ya. Baik, siap. Apa Ustaz, mau nanya tempat mukhoyamnya itu, tempat daurah tersebut apa dekat Ustaz dengan Masjidil Haram Ustaz? Apa tadi di Bali sudah sholat maghrib, ini sudah selesai Ustaz? Bukan Ustaz. Ya. Baik. Mas, lanjut saja dijawab. Ya. Gimana Ustaz? Gimana enggak? Tempat apakah dekat gitu? Ya, untuk tempat mungkin Ana yang jawab. Kalau untuk terkait sama kita. Untuk yang Ahmad itu kalau dilihat dari jarak Google Maps itu 5 kilo. Kalau normal ke Masjidil Haram lebih kurang 11 menitan lah. 11 menitan. Kalau normal nggak ada macet, kalau 11 menit kalau kita deteksi. Kalau yang Ikhwan, daurahnya itu sekitar 11 kilo. Ya. Kalau normal kita di Masjidil Haram lebih kurang 15 menit. 15 menit kalau normal. Terkait tempat. Jadi kalau kita ingin tempat puas di Masjidil Haram bisa saja nanti misalkan kita mau qiyam lail di Masjidil Haram, tapi itu tentu tidak masuk dari harga ya, kita itu pribadi. Misalkan harga taksi pulang pergi mungkin sekitar 35 real bisa orang naik, jadi hanya 5 real tentunya kan. Itu bisa disiasati kalau kita ingin sering di Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram. Nah, di luar dari program yang wajib yang ada, bisa kita sama-sama nanti patungan deteksi. Nah, jadi kalau dari jarak tidak terlalu jauh masih dalam masalah itu juga. Jadi kalau itu mungkin yang kita Bagaimana Ustaz tadi yang bertanya apakah sudah jelas? Yang dari Bali, boleh Ana sampaikan ya? Ustaz? ya. Nah, Ustaz Adena boleh tolong dimutkan nanti biar lebih jelas. Untuk yang dari Bali, karena penerbangan dari Bali itu banyak juga ke Kuala Lumpur, ya banyak penerbangan ke Kuala Lumpur. Jadi bisa langsung, nggak usah dari Jakarta karena 2 kali biaya. Ya kalau dari Bali ke Jakarta, kemudian Jakarta ke KL. Jadi bisa langsung dari Bali ke Kuala Lumpur. Ya. Nah, begitu juga kembalinya bisa langsung ke Bali, nggak usah lagi ke Jakarta. Jadi bisa dari Bali Kuala Lumpur, kembalinya juga dari Kuala Lumpur ke Bali. Kemudian ini tadi ada pertanyaan, apakah di Kuala Lumpur ada menginap? Di chatting ya, Ustaz? Ya, ada chatting. Kuala Lumpur apakah ada menginap? Nah, di Kuala Lumpur itu tidak termasuk menginap. Kenapa? Karena pesawatnya itu nanti kita sesuaikan. Karena kalau dari Medan ataupun dari Padang itu ada pesawat pagi, siang, sore. Jadi ada banyak pesawatnya. Jadi kita akan menyesuaikan dengan jadwal yang dari Kuala Lumpur ke Jeddahnya. Ya, jadi bisa dikasih jarak sekitar 5 ke 6 jam. Ya. Amannya itu jaraknya itu sekitar 5 ke 6 jam. Ya. Jangan terlalu dekat, 2-3 jam itu tidak terkejar karena di sana juga itu ada 2 bandaranya. Ya. Baik di KLIA 1 ataupun KLIA 2. Untuk Air Asia biasanya di KLIA 2. Untuk pesawat lain itu biasanya dari KLIA 1. Nah, nanti ketika tiba di Kuala Lumpur, nanti sudah ada tim kita yang akan menjemput. Ketika sampai di Kuala Lumpur, mengambil bagasi, kemudian keluar dari kedatangan, maka di situ sudah ada tim kita yang akan menjemput dan akan dibawa untuk penerbangan. Jadi begitu.
Ya, jadi kita sesuaikan dengan jadwalnya, insya Allah. Dan makanya kalau berarti ada 4 ya, dari Padang, dari Medan, kemudian dari Jakarta dan dari Bali. Ya, jadi bisa pesawat pagi, siang atau sore nanti akan kita infokan setelah dapat kepastian penerbangan dari Kuala Lumpur, insya Allah. Ustaz, terima kasih. Ini mungkin ada lagi pertanyaan Ustaz di chat. Maaf, berapa hari umrohnya karena baru gabung Ustaz? Di chatting Ustaz. Ustaz Indra atau Ustaz Indriansyah? Ya, Ustaz Indriansyah dipersilakan. Yang ikhwan tadi umrohnya 30 hari, yang akhwatnya 30 hari, 1 bulan, akhwatnya 20 hari. Mungkin maksudnya ini saatnya berapa hari ke Masjidil Haram mungkin nah? Nah, berapa hari ke Masjidil Haram? Atau gimana Ustaz? Berapa hari ke Masjidil Haram? Izin bertanya Ustaz. Iya Ustaz Abdul Rizaldi. Sudah terjawab yang tadi Ustaz, yang sebelumnya, pertanyaan sebelumnya. Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Abdal, ke kota kebetulan sama Ustadz Indra di Parangpanjang, langsung saja. Ada 2 pertanyaan ini Ustadz. Mohon maaf, ini saya di tepi jalan, kebetulan Mas ada kegiatan juga di koperasi. Ya. Yang pertama untuk bahasa Ustadz, tadi sebelumnya pernah disampaikan untuk efektivitas daurah kita ini kan kendala bahasa ini perlu kita pikirkan juga, karena terus terang kalau anak pribadi pernah belajar bahasa Arab ada, tapi cuma di sanawiyah, pasti tiba di sana anak tidak akan paham lagi gitu. Nah, bagaimana kita mensiasatinya? Nah, kemudian yang kedua tentang pesawat tadi Ustaz, tentu kita perlu juga, walaupun kita tidak berharap ini terjadi, tapi perlu ada pertimbangan kalau misalnya ada kendala yang menyebabkan tiket baik dari Medan, Padang, Bali maupun Jakarta itu yang delay gitu Ustaz. Nah, kira-kira bagaimana mitigasi risikonya Ustaz? Demikian Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang para Ustaz Abdul Rizaldi ya. Silakan ada Ustaz untuk dijawab. Yang siapa dulu nih jawab? Mungkin terkait bahasa, Mas. Ya, kalau untuk bahasa, memang tadi yang kita sampaikan, nanti materi itu semuanya dipastikan bahasa Arab, gitu ya. Beberapa minggu yang lalu, kita juga sudah melihat beberapa kegiatan dari orang-orang sebelumnya gitu ya. Jadi program ini mancanegara sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita lihat ada yang disiapkan terjemah, tapi itu nggak bisa kita jadikan patokan ya. Ada disiapkan terjemah. Biasanya itu mahasiswa-mahasiswa dari Ummul Qura ataupun mahasiswa yang di Ma'had Al-Haram, yang orang asing yang memang dari Indonesia atau dari bahasa setempat. Biasanya sudah persiapkan itu sesuai dengan peserta daurah dari mancanegara mana deh, misalkan dari Pakistan penerjemah dari Pakistan atau dari Turki contohnya ada penerjemahnya. Tapi itu tidak bisa kita jadikan patokan karena bisa jadi ada atau tidak. Tapi itu kita hanya melihat kebiasaan ya. Maka mensiasatinya nanti sebelum kita berangkat minimal kita ada pembelajaran lah. Kalau untuk yang di Sumbar mungkin bisa kita ini. Tapi tentu itu juga nggak bisa memadai juga, karena kan orang yang langsung mendengar, langsung memahami pelajaran memang butuh proses untuk bisa menguasai. Jadi nanti siasatnya, kita siasatinya setelah ini kita nanti persiapkan ya sampai nanti kita berangkat, kira-kira bahasa-bahasa yang memang yang kita gunakan. Nah, ketika nanti sampai di sana, misalkan mereka tidak menyediakan penterjemah contohnya, ada beberapa materi yang memang dia langsung praktek seperti perbaikan bacaan Quran. Itu langsung tahsin langsung. Seperti jamaah kita yang dari Aceh waktu itu, mayoritas 40 tahun ke atas yang nggak bisa bahasa Arab. Ustaz dari nanti mungkin bisa cerita. Mereka ini nggak bisa bahasa Arab sama sekali, tapi Masya Allah
untuk otasinya mereka sangat terkesan katanya ya. Sementara materi-materi lain kalau nanti misalkan qadarullah yang nggak ada disediakan penerjemah, nanti kita buat grup ya, buat grup. Mungkin nanti sesekali dari kawan kita kan ada yang juga punya kemampuan bahasa, atau nanti saya langsung yang diterjemahkan juga bisa. Nah, itu nanti siasatnya seperti itu. Ada Bang Hendra yang jaga LC, ada juga dari Jawa Barat kemarin juga. Nah, kita saling tawanul albirrillah di sini ya, untuk saling berbagi begitu. Jadi itu mungkin yang bisa kita siasati. Bisa saja nanti kami yang menerjemah kalau tidak ada penterjemah resmi yang mereka siapkan. Itu siasatnya untuk berbagi ilmu yang nanti disampaikan. Nah, mungkin itu yang bisa kita upayakan. Ya. Baik, lanjut ya untuk rencana keberangkatan dari daerah dan antisipasi dari titik pesawat. Untuk delay dari pesawat, makanya kita sampaikan bahwasanya untuk penerbangan dari daerah minimal itu jaraknya 6 jam. Nah, untuk pesawat Air Arabia sendiri, untuk pesawat Air Arabia jadwalnya itu jam 3 dini hari. Jam 3 dini hari. Kalau kita pakai pesawat Air Arabia, dan untuk pesawat Air Asia itu jam 5 pagi. Ya. Jadi kita bisa buat penerbangan itu sore, ya, penerbangan sore dari daerah masing-masing, sehingga jaraknya lebih aman. Ketika terjadi delay, masih ada alternatif yang lain. Ya. Masih ada alternatif yang lain, sehingga ada penerbangan pesawat di jam selanjutnya. Jadi itu untuk mengantisipasi keterlambatan pesawat dari daerah ke Kuala Lumpur. Ya, jadi jangan dibuat terlalu dekat jamnya, minimal jaraknya itu adalah 6 jam. Itu yang biasa kita lakukan di travel. Insya Allah kalau 6 jam itu, di atas 6 jam itu aman untuk penerbangan. Karena biasanya delay itu paling sekitar 2-3 jam. Ya, itu dari Ana untuk delay pesawatnya. Nah, itu ada pertanyaan untuk Ustaz Indra kayaknya. Ya. Nah, untuk Ustaz Indra ya, ada pertanyaan di chat. Atau pertanyaan sebelumnya dari Ustadz Abdul Rizaldi sudah selesai? Apakah masih? Alhamdulillah terjawab Ustaz. Syukur Ustaz. Alhamdulillah ya, Ustaz. Selanjutnya di chatting Ustaz Indra mungkin ada pertanyaan itu. Ya. Untuk daurah bahasa Arab, apakah ada gambaran pakai buku panduan apa Ustaz? Kemudian Benar. pengaturan. Kalau untuk yang daurah kita ini, karena memang kan kita anggap para ustadz lah gitu ya. Jadi untuk penguatan bahasa Arab sebenarnya tidak banyak. Untuk belajar bahasa Arabnya itu tidak banyak. Oleh karenanya kita lebih fokus kepada nanti tahsin lah, perbaikan bacaan Quran dan dakwah, manajemen dakwah gitu. Itu yang lebih banyak nanti. Walaupun tetap ada bahasa Arab karena di sana sudah disiapkan juga untuk yang seperti itu. Dalam artian ada materi bahasa Arabnya. Itu kita serahkan semua ke mereka. Kalau anak santri ada buku panduannya. Nah, tapi ini kita stressingnya lebih kepada manajemen dakwah, begitu. Maka materi-materi tentang dakwah, dai, strategi dakwah dan seterusnya, dan Al-Quran. Bahasa Arabnya ada juga, tetapi berbagilah selama 1 bulan itu. Tidak prioritas juga. Buku nanti mereka semuanya mati. Ya, untuk pertanyaan kedua ya, untuk pengaturan izin kerja, perkiraan kapan bisa berangkat. Nah, untuk itu tergantung pemberkasan dari peserta. Semakin cepat berkasnya selesai, terutama paspor, maka semakin cepat kepastian keberangkatan. Paling lambat itu pertengahan Juni. Tanggal 15 Juni itu sudah ada kepastian semua, karena kita paling lambat itu pemberkasan itu di pertengahan Juni, 15 Juni dah terakhir pemberkasan. Jadi di situ sudah ada kepastian pesawat ke Jedahnya, insya Allah. Iya, baik. Melanjutkan dari beberapa pertanyaan. Untuk perlengkapan ya,
ini perlu nanti kita berkabar dengan teman-teman yang mungkin belum hadir sore ini. Untuk perlengkapan yang perlu kita siapkan, jubah putih. Ya, jubah putih itu minimal 3 helai, karena memang kita mayoritas nanti pakai jubah. Ya. Termasuk tentu pakai kopiah putih lah ya, lebih putih. Nah, itu biasanya seragam yang dipakai kita lihat di daurah-daurah sebelumnya. Selanjutnya baju koko. Ya, jubah putih tadi 3, baju koko 2 lah, sama peci. Ini menunjukkan identitas kita, ya, Indonesia, kekhasan kita. Baru setelah itu ya mau batik atau mungkin biar seragam yang lain tuh diserahkan ke masing-masing. Yang wajib untuk program kita itu jubah putih 3 sama kopiah, selanjutnya koko putih 2. Nah, selain itu bebas syar'i gitu ya. Baru perlu juga dipersiapkan setrika karena biaya laundry di sana mahal. Ya, mahal. Kalau laundry boleh tapi mahal. Saya pernah itu sekilo sampai 25 real. 25 real kali 4.000. Sudah berapa itu? 75.000 ya. 80.000. Jadi kalau sehari segitu habis, Bang. Nah, selanjutnya ini cok sambung. Ya, itu penting juga kalau kita nanti mungkin bawa laptop ya. Dan colokan yang ala Saudi ya. Ala Saudi 3. itu 3, Bang ya? 3. Ya, 3. Itu biasanya ada di toko elektronik colokan internasional. Itu serbaguna. Mau di Saudi, mau di Malaysia kita nanti itu ada semuanya, bisa disetting. Itu perlengkapan yang ini wajib ada lah ya, selain dari perlengkapan umroh tentunya. Lalu jas ya, jas. Karena ini nanti ketika pembukaan dan penutupan, jas hitam kalau bisa lah ya, jas hitam atau gelap kalau nggak ada yang hitam. Sepatu yang formal tentunya disiapkan, sepatu hitam atau yang gelap. Karena memang kita ini ya dibilang formal, dibilang enggak ya. Nah, artinya ada kegiatan formalnya, ada yang santai gitu. Itu perlengkapan yang perlu kita siapkan. Selain dari mungkin bagi bapak-bapak yang ada jadwal obat tertentu, itu tentu dibawa untuk menjaga kesehatan. Yang sudah mengkonsumsi obat itu dibawa karena di sana beda dosisnya. Termasuk juga nanti ketika sudah lama di sana biasanya bibir kering-kering itu pakai pelembut bibir gitu ya, dan pelembut kaki, vaselin biasanya yang biasa dipakai di jamaah Indonesia. Itu mungkin perlengkapan yang wajib perlu kita siapkan untuk sekarang ini. Nanti kalau ada perkembangan kita sampaikan di grup. Baik, mungkin itu ada satu saran juga, Ustaz ya. Tolong di list yang dibawa untuk akhwat juga, Ustaz. Jadi supaya nggak lupa juga, Ustaz. Iya. Ya, ini informasi tambahan untuk yang akhwat ini saya lihat jumlahnya agak berkurang gitu kan. Tadi ada 2 orang yang malah ikut reguler gitu. Sekarang ini kalau di daftar itu ada 16 memang, tetapi kalau dilihat dari formulir yang diisi itu hanya 6 orang. Kita tunggu nanti sampai 16 Juni karena memang itu akhir pendaftaran. Kalau memang misalkan nanti minimal 10 orang, ya mudah-mudahan kita bisa berangkat. Tapi kalau 6 ini sangat sedikit gitu ya. Itu nanti kita lihat perkembangan lah. Ditambah lagi Ustazah Dena ini kan banyak pesertanya, sebenarnya 8 orang kan. Nah, kalau nanti minimal 10 ya kita bismillah. Karena ada beberapa yang memilih umroh reguler, umroh biasa. Tidak siap untuk berlama-lama nampaknya ya di Saudi gitu. Kalau dilihat dari form yang diisi masih 6 orang. Beda yang Ikhwan. Ikhwan alhamdulillah sudah 30. Walaupun masih ada yang belum. Kita harapkan untuk mengisi segera ya, Ikhwan. Biar kita bisa booking tiket, biar ada kejelasan, tambah lagi berkas-berkas yang lain langsung nyusul sesuai dengan rundown yang sudah kita bagi. Baik, mungkin dikirim yang sudah ngirim form. Terima kasih. Oke, syukuran kepada Ustadz Indra dan Ustadz Hendriansah. Nah, apakah ada lagi pertanyaan dari Ustadz saja yang lain? Di waktu sholat maghrib di Padang Panjang itu sekitar 20 menit lagi.
bagaimana Ustadz Ustazah, apakah ada pertanyaan lagi? Atau kita lihat yang ngisi form aja, Ustaz? Untuk informasi tambahan, insya Allah malam Ahad kita manasik virtual dengan Ketua MUI Tanah Datar Ustadz Yendri Junaidi. Ya, malam Ahad kita sudah mulai manasik virtual. Nah, untuk menambah persiapan umroh kita tentunya bersama Ketua MUI Tanah Datar Ustadz Yendri Junaidi LCMA. Ba'da Isya malam Ahad. Nah, nanti kita bagi ininya informasinya. Malam Ahad ini tanggal berapa ya? 3 berarti Sabtu. Baik, itu dia tadi tambahan dari Ustadz Indra bahwasanya tanggal 3 malam Ahadnya ada manasik virtual ya dari MUI Tanah Datar, insyaallah Ustadz Indri. Ada lagi Ustadz saja yang mau bertanya? Enggak ada lagi, Ustadz? Oke. Atau sudah jelas Ustadz saja bagaimana? Sudah jelas semua kayaknya. Ya, alhamdulillah sudah jelas. Nanti bagi yang sudah punya paspor, di-scan paspornya, kirim nanti ke link Malindo Sumbar. Dan yang sudah ada berkas seperti KTP, kartu keluarga, vaksin 1, 2, 3, di-scan dengan scan yang biasa. Jadi biasa resolusi bagus. Lebih bagus. Ya, resolusi lebih bagus. Dan terbatas kalau scanan handphone lebih presisi. Paspor, KTP, KK, vaksin 1, 2, 3, scan, kirim ke email Malindo Sumbar. Semakin cepat pemberkasan kita, semakin cepat persiapan dan penentuan tanggal kita. Terima kasih Ustaz. Ya, sekarang Ustaz Indra. Jadi kalau scan pakai handphone itu kadang agak lain ya. Kemudian kalau scan pakai yang biasa, insya Allah resolusi lebih bagus, kemudian lebih presisi, lebih sesuai asli ya. Nah ini di-share saya yang tadi saya yang sudah mendaftar secara online baru 5 Ustaz. Ya, Jadi yang ke-6 ini untuk yang akhwat kirim ke ini Ustaz grup. Oh, sudah tahu. Ini untuk apanya Ustaz? Ustazah Siti Asmona, Alvin Wahyuni, Nur Salimah, Syarifah Rahmi dan Nur Ainun. Kepada ustazah yang lainnya boleh kalau bisa secepatnya ya diisi supaya lebih mudah pendataannya. Kemudian untuk ikhwan ini sudah alhamdulillah sudah banyak Ustaz ya. Sudah lebih dari 28 target lah. Ya. Targetnya 25. Ada 28 yang sudah mengisi itu untuk ustadznya atau ikhwannya. Ya, ada lagi Ustaz? Kalau tidak berarti ditutup. Ya, kalau tidak ada lagi. Terakhir mungkin Ustaz, izin Ustaz. Ya. Halo. Ya, silakan Ustaz Abdal Rezalji ya. Baik, syukuran Ustaz. Ustaz, ini kita akan anak baru pertama nih Ustaz ya. 25 juta itu kan untuk istilahnya ongkos atau tambah visa saja. Kira-kira kalau perkiraan biaya pribadi itu berapa persiapan kita Ustaz? Misalnya 25 ditambah 5 juta sampai kita kembali lagi ke tempat asal, atau berapa kira-kira yang menurut Ustadz yang inilah rata-rata lah gitu, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar, biar kita juga bisa mempersiapkan diri. Pernah Ustadz? Ya. Siapa menjawab ini? Indra. Ustaz Dirut ya, Ustaz Indriansa dipersilakan. Untuk biaya di sana, untuk biaya pribadi, biasanya standarnya itu 2-3 juta sudah cukup. Kecuali kalau dia pengen beli atau belanja dan lain sebagainya, itu 10 juta juga nggak cukup. Nah, jadi tergantung dari pengeluaran masing-masing. Apa saja biasanya pengeluaran itu ya mungkin untuk pulsa ya, untuk pulsa selama di sana. Kemudian untuk misalnya dia mau makan yang lain dari itu atau buah dan lain sebagainya. Kemudian untuk keperluan misalnya dia mau ke haram di luar program, nah itu insya Allah sekitar 3 juta sudah cukup.
Ya, 3 ke 5 juta itu standarnya. Nah, lebih dari itu silakan ya, masing-masing. Kurang dari itu kalau nggak bawa apa-apa bagaimana? Kalau nggak bawa apa-apa ya tinggal duduk aja di situ. Kalau untuk makan dan sebagainya insya Allah sudah cukup. Ya, cuman tinggal ikuti program aja begitu sudah. Nah, untuk makan insya Allah ya yang disiapkan dari sana ya. Nah, jadi persiapannya berapa? Sekitar 3 ke 5 juta. Gitu. Oke, bagaimana Ustadz Afdal Rizaldi? Sudah jelas insyaallah ya? Siap Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, Afwan Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan Ustadz yang terakhir di chat. Insyaallah akhwat, bagaimana kepastian keberangkatannya Ustadz? Maksudnya apakah berapapun pesertanya bisa tetap berangkat? Mungkin dijawab lagi sama Ustadz Hendriansyah ya. Ya. Nah, untuk kepastian keberangkatan akhwat itu kita tunggu sampai 16 Juni. Ya, sampai 16 Juni. Minimal 10 orang. Kalau belum cukup 10 orang, maka kemungkinan itu kita pending. Karena tidak mencukupi kuota untuk di basikotnya. Ya, di basikotnya. Kalau untuk misalnya mau berangkat kemudian ambil hotel, boleh enggak? Nanti bisa di WA saja. Kalau untuk di luar program tersebut. Ya, cuman untuk dari basikotnya, itu minimal 10 orang. Begitu. Baik, insyaallah sudah jelas ya Ustazah Siti Asmona. Ada lagi Ustazah yang lain? Mana Ustaz? Tidak ada lagi Ustaz. Kalau tidak ada berarti kita tutup ya Ustaz saja. Baik. Bisa ya? Ya, terima kasih para ustazah. Kalau nanti kita akan agendakan lagi silaturahim berterus seperti ini untuk memantau progres keberangkatan sampai nanti keberangkatan dan sampai kita bertemu secara offline. Terima kasih atas waktunya semuanya. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan sama-sama kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf juga sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.